Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kelas 10 yang belajar di rumah aja. Untuk kesempatan kali ini kita belajar tentang bentuk akar. Jadi kemarin kita sudah belajar tentang pangkat. Sekarang ganti belajar tentang bentuk akar. Nah, untuk materinya sudah pernah kalian dapatkan pada waktu sekolah SMP dulu. Untuk penjelasannya, lanjut sebagai berikut. Lanjut materinya tentang bentuk akar. Bentuk akar itu adalah akar dari bilangan rasional yang hasilnya berupa bilangan irasional. Sudah tahu ya bentuk akar ya, karena materi ini sudah pernah ada di SMP juga. Yang pertama adalah menyederhanakan bentuk akar. Bagaimana cara menyederhanakan bentuk akar? Nah, kalian sudah pernah mendapatkan materi ini, berarti ini bukan hal yang sulit. Langsung saja contoh soal. Sederhanakan bentuk akar dari yang pertama akar 8 dan yang B akar 45. Kuncinya untuk menentukan bentuk akar itu kalian tahu bentuk kuadratnya dari bilangan tersebut. Contoh bilangan yang bisa diakar itu selain 1, akar berapa? Akar 9 ya. Selain akar 9, yang pertama akar berapa? 4. 4 itu kan 2 kuadrat. Ini 3 kuadrat. Lanjut berapa lagi? 4 kuadrat. 16 ya. 5 kuadrat berapa? 25. Terus akar 36, 6 kuadrat. Dan seterusnya. Gitu ya, dipahami itu. Berikutnya, contoh soal berarti untuk yang soal yang pertama, akar 8. Berarti bisa kita sederhanakan menjadi akar 8. Itu sama dengan akar berapa kali berapa? Berapanya itu dengan angka yang bisa diakar. Jadi kita ambil dari angka-angka ini. 8 itu berarti, oke betul, 4 dikali 2. 4 kan ada di sini, bisa diakar ya. Ini kita akar 4. 4 berarti kita akar 4 adalah 2, betul. Akar 4 jadi 2, yang ini, yang di belakang ini kan nggak bisa diakar, berarti kita biarkan, berarti akar 2. Jadi bentuk sederhana dari akar 8 itu adalah 2 akar 2. Paham ya? Kita lanjut contoh yang kedua. Akar 45. Berarti 45 itu bisa 3 kali 15, bisa juga 9 kali 5. Berarti yang kita pilih yang mana? Kita pilih adalah angka yang bisa diakar. Nah, berarti kita pilih angka 9-nya. 9 dikali 5. Ya, akar dari 9 adalah 3, betul, berarti 3 akar 5. Saya ulang, akar 9 adalah 3, sedangkan 5 tidak bisa diakar, berarti ditulis 5. Bentuk akar, paham ya? Kita lanjut operasi pada bentuk akar. Untuk operasi pada bentuk akar, bisa kalian lihat pada modulnya kalian. Nah, ini ya modulnya. Bisa dibaca juga, saya menjelaskan ini sifatnya. Yang pertama, jika ada penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Intinya kalau penjumlahan dan pengurangan ini kuncinya adalah akarnya harus sama. Ini garis besarnya. Jadi angka yang di dalam akar harus sama, dijumlahkan dan dikurangkan seperti biasa. Contoh 2 akar 7 ditambah 10 akar 7. Kita lihat dulu, angka yang di dalam akar sama atau tidak? Oh, ternyata sama. Berarti kalau sama, kita jumlahkan. 2 ditambah dengan 10 akar 7. Berarti hasilnya 2 ditambah 10 adalah 12 akar 7. Oke. Lanjut, pengurangan prinsipnya sama. Angka yang di dalam akar sama. Berarti 15 dikurangi 6 berapa?
9. Langsung ya. Berarti 9 akar 3. Penjumlahan pengurangan paham ya? Mudah karena. Kita lanjut dengan perkalian bentuk akar. Jadi prinsipnya kalau perkalian di dalam akar itu adalah yang di luar dikalikan yang di luar, yang di dalam dengan yang di dalam. Saya ulang, kalau perkalian bentuk akar itu prinsipnya yang di luar dengan di luar, yang di dalam dengan yang di dalam. Berarti A dikali C akar B kali D. Contoh, 3 akar 2 dikali 5 akar 7. Yang di luar dikalikan di luar. 3 dikali dengan 5 berapa? Oke, betul ya. 15 akar yang di dalam akar dengan di dalam akar. 2 dikali 7. Hasilnya 14. Oke, sip. Kita lanjut pembagian bentuk akar. Jadi kalau ada A akar B dibagi C akar D sama dengan A per C akar B bagi D. Sama prinsipnya. Jadi yang di luar dibagi di luar, yang di dalam dengan di dalam. Contoh, 4 akar 6 dibagi dengan 3 akar 2. Yang di luar dengan di luar, di luar dengan di luar. Berarti 4 per 3 akar 4 dibagi 3 akar 6 per 2. Oke. Bisa kita sederhanakan? 4 bagi 3 nggak bisa, berarti tetap ya 4 per 3 gini ya, karena nanti hasilnya desimal. Kita biarkan seperti ini aja, pecahan saja. Akar 6 dibagi 2 berapa? Oke, sip, 3. Sehingga hasilnya adalah 4 per 3 akar 3. Kita lanjut dengan sifat yang EFG. Ini jadi bentuk kuadrat. Nah, ini seperti yang ada di modulnya kalian, bisa dibaca ya. Ini nanti saya akan menjelaskan sifat yang ke G, yang biasanya dipakai untuk penyebut bentuk akar. Jadi kalau ada akar A ditambah akar B dikali dengan akar A dikurangi akar B. Jadi bilangan yang di dalam akar itu adalah sama. Yang satu ditambah yang satu dikurangi atau dibolak-balik itu sama dengan A dikurangi B. Jadi kalau ada contoh soal akar 2 tambah akar 3 dikali akar 2 dikurangi akar 3. Angkanya sama, 2 dan 3. Ini plus, ini minus, berarti sama dengan akarnya dibuang. Berarti 2 dikurangi 3. 2 dikurangi 3 berapa? Negatif 1. Oke. Jelas ya? Operasi bentuk akar. Lanjut, merasionalkan penyebut pecahan bentuk akar. Jadi kalau merasionalkan penyebut pecahan bentuk akar, kita lihat pecahan penyebutnya bentuknya bagaimana. Yang pertama, jika penyebutnya bentuknya adalah satu angka seperti ini, berarti kita kalikan. Berarti A dibagi B dikali akar B per akar B. Jadi kalau bilangannya hanya 1, kita kalikan juga seperti ini. Angkanya hanya 1, kita kalikan juga dengan sekawannya. Nah, berikutnya jika pecahannya bentuknya penjumlahan atau pengurangan, ini kita kalikan dengan sekawannya. Tetapi kalau dia ditambah, pengalinya dikurang. Tetapi kalau dia dikurang, pengalinya ditambah. Intinya adalah kebalikannya, kebalikan. Kalau ini ditambah, ini dikurang. Kalau dikurang, ini ditambah. Nah, untuk penyebutnya jadinya sama. Penyebutnya adalah ketika akar B tambah akar C dikali akar B dikurangi akar C. Ingat, kalau ada perkalian bentuk sekawan, yang satu ditambah, yang satu dikurang, angkanya sama ya. Berarti intinya depan kuadrat dikurangi angka yang belakang kuadrat. Depan kuadrat itu kan akar B kuadrat, kan B dikurangi yang belakang kuadrat, berarti akar C kuadrat adalah C. Dibolak-balik sama ya. Oke, kita lanjut dengan contoh soal. Contoh soal yang pertama,
Rasionalkan penyebut pecahan berikut. Yang pertama, 10 dibagi akar 5. Berarti 10 dibagi akar 5 dikali dengan, nah ini sama dengan dulu ya, 10 akar 5 dikali dengan, penyebutnya adalah akar 5, berarti dikali akar 5 per akar 5. Isinya 10 akar 5 dibagi akar 5 kali akar 5. Oke, betul, 5. Akar, bilangan dalam akar, angkanya sama, akarnya dibuang aja. Akar 5 kali akar 5, 5. Sama dengan 10 dibagi 5. 2, berarti 2 akar 5. Lanjut yang kedua, contoh yang kedua. 8 dibagi dengan akar 7 ditambah akar 3. Nah, ini sama dengan 8 dibagi akar 7 tambah akar 3 dikali. Ingat, kalau dia penjumlahan berarti pengalinya adalah, kalau dia ditambah berarti pengalinya dikurangi. Nah, dikurangi ya. Ini kalau ditambah berarti pengalinya dikurangi. Sama dengan 8 kita tulis biasa. Ini kita tulis dalam bentuk akar. Akarnya kita buat dalam kurung. Ingat, dalam kurung ya. Karena nanti kalau tidak dikurung bisa jadi salah menjumlahkan, salah mengalihkan juga. Akar 7 tambah akar 3 dikali akar 7 dikurangi akar 3. Bilangan sekawan yang sama, yang satu tambah, yang satu dikurangi, itu adalah langsung aja dibuang. Depan kuadrat dikurangi belakang kuadrat. Atau bisa ditulis B dikurangi C langsung. Ini berarti 7 dikurangi 3. Sehingga 8 dikali akar 7 dikurangi akar 3 per 7 dikurangi 3. 4, oke sip. 8 dibagi 4, kita sederhanakan hasilnya 2. Berarti jawabannya adalah 2 kali akar 7 dikurangi akar 3. Ingat, ini adalah di dalam kurung. Hasilnya ditulis seperti ini boleh, atau jadi hasilnya ditulis 2. Nah, ini kan 2 dikali akar 7 di dalam kurung dikurangi akar 3. Ditulis seperti ini boleh, atau ditulis rinci juga boleh, dikalikan 2 kali akar 7, 2 akar 7 dikurangi 2 kali akar 3, berarti 2 akar 3. Ditulis seperti ini juga boleh, terserah kalian lebih suka yang mana. Kita lanjut jawaban yang nomor 3. 3 dibagi akar 5 dikurangi akar 2. Berarti kita kalikan dengan, kalau dikurangi berarti pengalinya ditambah. Berarti ini akar 5 ditambah akar 2. Ini juga akar 5 ditambah dengan akar 2. Sehingga hasilnya 3 kali akar 5 tambah akar 2. Saya ulang, 3-nya kita tulis di sini, pengalinya kita tulis di dalam kurung. Dibagi dengan, ingat, kalau ada perkalian sekawan yang satu ditambah yang satu dikurangi atau dibolak-balik, berarti isinya adalah depan kuadrat dikurangi belakang kuadrat. Akar 5 kuadrat adalah 5, akar 2 kuadrat adalah 2. Sehingga 3 dikali akar 5 ditambah akar 2 dibagi 5 dikurangi 2 berapa? 3. Bisa kita sederhanakan? Oke, betul, bisa. Kita coret ya. Hasilnya 1. Berarti jawabannya adalah akar 5 ditambah dengan akar 2. Oke, sip. Contoh yang ketiga jelas? Oke, kita lanjut. Contoh yang keempat, contoh yang terakhir. 12 dibagi dengan 3 ditambah akar 6. Berarti sama dengan 12 dibagi
3 tambah akar 6 ditambah, berarti pengalinya dikurangi, berarti 3 dikurangi akar 6, ini 3 dikurangi akar 6. Kita tulis 12 dalam kurung 3 dikurangi akar 6 dibagi dengan, nah kalau dia bentuknya tidak akar berarti gunakan prinsip tadi ya. Depan kuadrat dikurangi belakang kuadrat. Depan kuadrat 3 dikuadratkan. 3 kuadrat berapa? 9. Hati-hati untuk mengerjakan soal seperti ini. Akar 6 kuadrat. 6 akar 6 kuadrat berarti 6, betul. Sehingga 12 dikali 3 dikurangi akar 6 dibagi dengan 9 dikurangi 6. 3, betul ya. Bisa disederhanakan? Ya, bisa. Kita coret 12 bagi 3 dapat berapa? 4. Berarti 4 kali 3 dikurangi akar 6. Seperti ini boleh. Atau 4 dikali 3 12 dikurangi 4 kali akar 6 4 akar 6. Oke, jawabannya adalah 12 dikurangi 4 akar 6. Demikian untuk penjelasan materi bentuk akar. Jika ada pertanyaan, silakan tuliskan di kolom komentar atau boleh bertanya melalui Microsoft Teams. Jangan lupa belajar semangat ya. Like dan subscribe juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.